Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatiansa dengan NPM 254770248. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu GERD. Simak dulu. Jadi, GERD itu kepanjangan dari Gastroesophageal Reflux Disease. Jadi, gastroesophageal disease ini biasanya kita sebut dengan GERD. GERD ini diibaratkan dengan pintu. Jadi, GERD ini, gastroesophageal reflux disease ini, secara patofisiologi adanya ketidakseimbangan antara faktor pelindung esofagus dengan asam lambung yang agresif. Jadi, pintu atau katup ini yang seharusnya terkunci agar makanan tidak naik, justru dia malah mengalami disfungsi. Akibatnya terjadinya aliran balik atau asam tadi naik. Jika ini dibiarkan, bisa menyebabkan peradangan yang serius atau esofagitis. Sebelum kita masuk terapi farmakologinya, kita ketahui dulu terapi non-farmakologinya. Jika setelah makan, jangan dulu berbaring. Jangan dulu pasiennya ini berbaring atau tidur. Tunggu dulu 2-3 jam agar asam di lambungnya ini reda dulu. Karena masuknya makanan itu tadi memicu asam ini bekerja. Jadi diibaratkan seperti ini. Ini misalnya pasien, jika dia sudah makan, jadi makanan tadi masuk, lalu dia ada di sini. Jadi yang asam lambungnya ini tadi naik ke sini, naik. Jadi dia nggak netap di dalam lambung itu tadi. Selain itu, jika tidur, pasien harus meninggikan posisi kepala dengan badan. Posisi kepalanya ini lebih tinggi dari badannya. Lalu hindari makanan pemicu yaitu seperti makanan pedas, makanan asam, minuman bergas, dan sering. Siapa yang sini sering minum kopi? Jangan minum kopi kalau ada asam lambung ya. Oke. Jadi kopi itu juga memicu. Jadi kurangi atau di stop untuk minum kopi itu agar tidak memicu asam lambung naik. Lalu hindari stres yang berlebih ya. Oke, kita masuk ke terapi farmakologinya. Di lini pertama terapi farmakologi GERD ini ada golongan PPI. Jadi PPI ini diberikan selama 8 minggu dengan dosis yang tunggal. Tetapi jika pasiennya berkelanjutan atau tetap masih mengalami GERD, maka kita naikkan dosisnya menjadi dosis ganda, yaitu 4-8 minggu. Untuk kasus yang sering kambuh, kita bisa masuk ke terapi maintenance, yaitu mengkombinasikan antara golongan PPI dengan antasida atau antagonis H2 seperti ranitidin, famotidin, dan lain-lain untuk mengatasi gejala ringan. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Siang Ibu, saya mau menebus obat yang ada di resep ini. Baik, boleh saya lihat Bu? Baik, tunggu sebentar ya Bu, saya ambilkan terlebih dahulu. Sebelumnya, ini resep punya Ibu sendiri atau punya saudara Bu? Iya Ibu, resep ini punya saya sendiri. Baik, tadi dokternya sudah menjelaskan belum Bu bagaimana cara aturan pakainya? Belum Ibu. Oke baik, berikan saya waktu sebentar untuk menjelaskan cara pakai obat ini. Baik Ibu, jadi Ibu di sini dapat omeprazol. Omeprazol ini diminum sebelum makan ya Bu, 1-1,5 jam sebelum makan. Lalu Ibu dapat paracetamol. Paracetamol ini 650 mg ya Bu. Ini diminum setelah makan Bu. Jadi makannya Ibu makan dulu, lalu jarak 1-2 jam baru Ibu makan obat ini. Baik Bu, ada pertanyaan yang lain? Tidak ada pertanyaan Ibu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Semoga sehat selalu ya Bu. Terima kasih Bu. Jadi intinya
Keberhasilan terapi GERD ini adalah kombinasi kepatuhan minum obat dan disiplinnya gaya hidup. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.